Selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Perbuatan-perbuatan Tuhan sangat nyata, membawa kebaikan dalam hidup manusia. Ada sukacita dan kebahagiaan yang dialami. Ada kasih dan damai sejahtera yang dirasakan. Betapa besar perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Setiap insan manusia diperlengkapi dengan perbuatan baik. Perbuatan yang lahir dari hati yang rela dipimpin Roh Kudus. Setiap perbuatan adalah cerminan dari hati. Bersih hatimu, bersih perbuatanmu, baik hatimu, baik perbuatanmu. Mari miliki hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, agar engkau dimampukan berbuat baik dan bersih untuk orang-orang di sekitarmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 164, bait 1 dan 2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya, tubuh-Nya cemar, sehingga diberi
Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang menuntun kita masuk dalam pelayanan firman terambil dari Matius 5 ayat 44 sampai dengan ayat 45 yang menyatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Doa hari ini. Jemaat yang terkasih, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa,
serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir, dengan-Mu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Persembahan puji-pujian dari Paduan Suara Mayor Tri. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tiada berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Oh, setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka
sehingga aku pun puas lelah, sehingga aku pun puas lelah, sehingga aku pun puas lelah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa menyertai kami di dalam sepanjang hari kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami telah dipersekutukan di dalam rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Itu semua berkat pertolongan Tuhan yang menyertai kami. Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tetapi kami sadar, siapakah kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan? Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami, sehingga ketika firman-Mu diberitakan dan diwartakan, kami percaya bahwa Roh Kudus Allah akan lebih menjelaskan kepada kami tentang firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami pahami dengan baik, dan kami dapat mewujud nyatakannya di dalam sepanjang hari kehidupan kami. Ya Bapa di dalam surga, pakailah hamba pada saat ini Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu Bapa. Dan biarlah firman yang akan kami beritakan boleh menjadi berkat bagi kami di dalam sepanjang hari kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita berdiri menyambut firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 37 sampai 38 yang mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangi, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini atau minggu hari ini adalah minggu yang ketiga sudah kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa kita akan beribadah masing-masing atau di rumah masing-masing. Dan pada saat ini
kita juga dianjurkan supaya kita tidak boleh berkumpul bersama-sama dengan di luar keluarga-keluarga kita. Demikian pun juga Majelis Sinode menyampaikan kepada kita agar supaya anggota-anggota jemaat beribadah di rumahnya masing-masing, khususnya juga bagi anggota jemaat GPIB yang ada di Regio 2 Makassar pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sejak merebaknya COVID-19 yang melanda dunia dan juga melanda bangsa Indonesia pada saat ini, kita meyakini bahwa kita juga harus menjaga diri kita supaya kita bebas dari virus-virus yang akan menyerang tubuh-tubuh kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, di mana kita dapat menyaksikan pada saat ini bahwa sekian dunia dilanda oleh korban virus corona pada saat ini, virus corona 19. Tidak terkecuali bangsa Indonesia dan juga termasuk di Makassar bahwa sudah sekian umat yang menjadi korban tentang virus corona yang kita saksikan dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, dan bagaimana kita merasakan ketika kita beribadah bersama-sama di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kita yakin dan percaya bahwa itulah yang terbaik yang harus kita lakukan, yaitu beribadah di rumah tangga masing-masing. Terkecuali pelayanan hari Minggu, tentunya kita sudah saksikan bersama bahwa firman Tuhan akan dituntun oleh seorang hamba Tuhan khususnya yang kita sering saksikan atau sudah ketiga kali hari Minggu kita saksikan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana kita memahami tentang penyakit atau virus Corona 19 yang menyerang umat manusia pada saat ini? Apakah kita merasakan bahwa mungkin Tuhan sudah menghukum kita sehingga apa yang terjadi di negara atau di belahan dunia ini dapat memberikan korban nyawa kepada umat manusia? Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, kita melihat pada saat ini sekalipun kita takut dilarang keluar untuk berjalan, keluar beribadah di gedung gereja atau bekerja di kantor-kantor. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang kita rasakan pada saat ini tentang pemberitaan firman Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita dapat menyaksikan bahwa sekalipun kita ketakutan pada saat ini, dan juga sekalipun virus corona melanda dunia, melanda bangsa Indonesia khususnya di Makassar ini, tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita menyaksikan bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan walaupun di rumah masing-masing, tetapi kita percaya bahwa apa yang kita renungkan bersama, apa yang kita baca bersama dengan saudara-saudara atau keluarga kita, itu adalah firman Tuhan juga. Hanya perbedaannya kita di rumah masing-masing, dan yang biasanya kita lakukan adalah dilakukan di gereja. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, itu pertanda bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan membaca firman Tuhan sesuai dengan SBU yang kita pegang. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam ketakutan itu kita percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah
atau harus diberitakan terus-menerus. Penyakit tidak dapat menghalangi firman Tuhan untuk diberitakan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Rasul Paulus dibelenggu, dipenjara di Roma dan di tempat-tempat yang lain. Tetapi kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus tetap memberitakan firman Tuhan dimanapun saja mereka akan menerima firman-Nya, sebagaimana firman Tuhan senantiasa dikirimkan kepada jemaat-jemaat-Nya. Dan itulah kita dapat menyaksikan Tuhan itu selalu menyertai kita melalui firman-Nya yang senantiasa kita dengarkan setiap saat. Oleh karena itu pada saat ini jangan kita berkecil hati bahwa kita tidak berkumpul bersama-sama, baik itu di ibadah hari Minggu maupun di ibadah sektor dan pelkat-pelkat. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita dan memberikan jalan keluarnya kepada kita, sehingga kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, dapat kita saksikan pada saat ini bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang kita baca pada saat ini, yaitu hari Minggu tanggal 5 April 2020 yang terdapat di dalam Injil Lukas 6 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38 yang diberi tema oleh penulis buku SGDK, yaitu Anak Tuhan Mengasihi Sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, firman Tuhan yang kita baca tadi dari ayat 37 sampai dengan 38, jikalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini, maka ada 3 hal yang sangat penting yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan firman Tuhan ini tetap berlaku sampai pada saat ini, di mana telah kita membacanya bersama-sama. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu dikatakan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Janganlah kamu menghukum supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Itu 3 hal yang harus kita perhatikan melalui firman Tuhan pada saat ini. Janganlah kamu menghakimi. Kalau kita mendengarkan kata menghakimi, yang adalah kata dasar, yaitu hakim. Hakim adalah orang yang mengadili perkara seseorang, yang memutuskan terdakwa bersalah, serta menetapkan hukuman bagi terdakwa. Jadi di sini hakim harus memperhatikan bukti-bukti atau kesaksian yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh tim pembela terdakwa. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapapun di sini tidak boleh langsung dihakimi tanpa ada bukti-bukti yang ada. Tidak langsung menghukum orang-orang terdakwa itu tanpa kita melihat bukti-bukti dan kesaksian bahwa sesamanya itu bersalah sehingga harus dihukum. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Alkitab ada beberapa kisah penghakiman terhadap sesama sebagai yang bersalah, serta menghukumnya serta berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian bahwa sesamanya itu bersalah. Biasanya ada bukti-bukti yang oleh karena orang itu menjadi saksi yang palsu, sehingga dia membuktikan bahwa orang itu bersalah, padahal sebenarnya orang itu benar. Dan di sini mengapa harus terjadi dalam kehidupan umat manusia, yaitu sengaja menghukum seseorang walaupun itu orang itu tidak bersalah.
oleh karena orang itu cemburu atau karena dia benci. Contoh kalau kita melihat di dalam Alkitab, Nabot dihakimi sebagai orang yang bersalah dan dia dihukum mati oleh karena Raja Ahab yang sakit hati terhadap Nabot itu. Dan oleh karena Nabot tidak mau menjual tanahnya kepada Raja Ahab pada saat itu, timbullah rasa benci, sakit hati Raja Ahab ini, sehingga dia membunuh Nabot dengan mengambil tanahnya pada saat itu. Di sini kita dapat melihat bahwa Nabot adalah seorang yang miskin dan dia hanya mempunyai tanah sebidang atau satu petak saja, karena tanah itu adalah warisan dari ayahnya itu sendiri. Oleh karena itu ia tidak siap untuk menjual tanah itu. Dan yang kedua, kita dapat melihat bagaimana Yesus pada saat itu ia tidak bersalah, tetapi dia dihakimi sebagai orang yang bersalah oleh mahkamah Yahudi yang dihukum mati di kayu salib karena pemimpin agama Yahudi cemburu dan iri hati kepada Yesus Kristus pada saat itu, karena Yesus banyak yang mengikut pada waktu itu, karena apa yang dilakukan oleh Yesus adalah benar adanya dan Yesus adalah rendah hati melayani orang-orang pada saat itu. Oleh karena itu dalam Alkitab ada beberapa kisah penghakiman terhadap sesama orang yang tidak bersalah, termasuk Yesus sendiri pada saat itu. Oleh karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan juga pemuka-pemuka agama cemburu dan iri hati jikalau mereka tidak ada pengikutnya, dan Yesus pada saat itu menjadi Yesus yang dapat mengajarkan kebaikan kepada orang-orang pada saat itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang dimaksudkan Yesus itu jangan kita menghakimi dan jangan menghukum mereka dan kita benci mereka. Mereka pun itu adalah musuh kita. Tetapi walaupun adalah musuh kita, sekalipun mereka telah berbuat jahat kepada kita, dan sebagai gantinya kepada mereka, yaitu jangan kita menghakimi mereka dan juga jangan kita memusuhi mereka yang telah berbuat kejahatan bagi kita. Dan kita harus mengasihi mereka dan juga mengampuni mereka dalam sepanjang hari kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita yang hidup punya musuh dan juga kita punya orang yang kita benci. Namun nats pembimbing pada saat ini mau mengajak kita semua pada saat ini, yaitu Matius 5 ayat 44. Dikatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa harus kita melakukan itu? Mengasihi mereka dan juga berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Karena Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah adalah Allah Bapa di surga yang tidak menghakimi dan juga tidak memusuhi mereka. Sebagaimana dikatakan bahwa karena Allah Bapa di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, dan juga menurunkan hujan bagi orang yang tidak benar. Jadi di sini Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah Bapa kita adalah Allah yang murah hati dan Allah yang Maha Pengampun. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita juga sebagai umat manusia, kita sebenarnya harus melakukan itu, yaitu kita tidak boleh memusuhi orang, tetapi kita harus mengasihi. Namun di dalam sepanjang hari kehidupan kita selaku manusia, ini sangat sulit dan berat
bagi kita untuk bisa melupakan mereka yang telah berbuat jahat dan menyakiti hati kita. Itu sangat sulit kita lupakan. Dan seolah-olah sakit hati kita, andaikan dia bagaikan luka yang membekas. Ketika kita melihat luka itu, kita tidak bisa melupakan apa yang disebabkan oleh luka itu. Demikian pun juga kita tidak bisa melupakan orang-orang yang telah berbuat jahat dan juga yang telah menyakiti hati kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, jikalau itu dipertahankan, kita tidak akan pernah mengampuni selama-lamanya. Tetapi yang ada dalam hati kita adalah dendam yang membara. Dan kalau dendam di dalam hati kita itu selalu membara, tentunya kita dapat merasakan bahwa hidup kita tidak akan tenang. Hidup kita hanya mau mengatakan, kapan saya membalas kejahatan yang sudah dilakukannya kepada saya. Itu bagi orang yang selalu mendendam dan juga selalu membenci orang-orang yang ada di sekitarnya yang sudah melakukan kejahatan bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, bagaimana jika kita mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Dikatakan bahwa ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita berdoa kepada Tuhan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Apakah kita benar-benar mengampuni orang yang sudah melakukan kejahatan kepada kita, orang-orang yang sudah menyakiti hati kita? Tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, bagi orang yang tidak siap untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bagaimana Allah mau mengampuni dosa kita, sementara orang yang kita lihat kita tidak siap untuk mengampuni. Dan Tuhan yang kita tidak lihat, kita katakan Tuhan mau mengampuni atau mau mengasihi Tuhan, sementara kita tidak melihat Tuhan itu. Sedangkan orang yang ada di hadapan kita, kita tidak bisa mengampuni orang-orang itu. Sebagaimana dikatakan dalam surat pertama Yohanes ayat 4 ayat yang ke-20. Jadi sini Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan juga dalam pertama Yohanes ayat 4 pasal 4 ayat 21. Dan perintah kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi sesamanya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita adalah anak-anak Tuhan. Tidak boleh ada musuh kita. Tidak boleh kita mendendam seseorang. Oleh karena itulah yang harus diperbuat oleh anak-anak Tuhan. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita tanpa pamrih. Dosa-dosa kita tidak diperhitungkan oleh Allah, tetapi karena kasih-Nya Dia berkorban. Dia datang ke dunia ini, Dia memperhamba dirinya, bahkan Dia mati di kayu salib. Nah, bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam kehidupan kita? Kita diingatkan bahwa melalui perbuatan Yesus di kayu salib, di Bukit Golgota, itulah wujud kasih Allah kepada kita. Dan itulah wujud kasih Allah mengampuni dan juga menghapus semua dosa, kesalahan yang kita pernah buat di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya, kita juga diingatkan supaya kita juga melakukan apa yang menjadi wujud kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dan kita juga harus menyatakannya kepada sesama kita atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Apa yang harus kita lakukan bagi sesama? Yesus
mengasihi kita tanpa pamrih. Demikian pun juga dalam sepanjang hari kehidupan kita, selaku umat Tuhan yang telah ditebus dari dosa-dosa kita, tentunya juga kita akan melakukan itu. Jikalau kita mau mewujud kasih Yesus Kristus kepada kita, itulah yang harus kita lakukan bagi sesama kita. Sekalipun itu dikatakan kalau kita mengasihi itu, memang ada sesuatu yang kita rasakan dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi oleh karena Tuhan telah mengasihi kita, dan kasih itu memerlukan pengorbanan kepada kita. Kita mengasihi, sering kita katakan, mengapa saya harus mengasihi dan saya lebih tua dari dia? Kenapa juga saya harus mengasihi? Saya harus meminta maaf kepada dia sebab dia masih muda. Dan mau dikatakan bahwa kasih itu tidak hanya berwujud materi saja, tetapi kasih itu dapat memberikan maaf kepada seseorang dan dapat juga siap mendengarkan keluh kesah orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan siap mendengarkan keluh kesah, yaitu adalah waktu yang kita pakai untuk mendengarkan keluh kesah orang lain. Dan juga kasih yang kita miliki, kita juga harus menolong sesama. Dan kita juga harus membantu sesama yang ada dalam kekurangan. Kita juga harus memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan penghiburan kepada mereka yang sementara mereka ada dalam pergumulan. Dan hal-hal yang kita lakukan itu adalah bahwa memakan waktu kita melakukannya. Itulah satu pengorbanan jikalau kita memiliki kasih yang kita harus wujud nyatakannya di dalam sepanjang hari kehidupan kita. Tetapi kita selaku pengikut Yesus Kristus, kita harus melakukan kasih itu sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itulah tuntutan kita dari Allah untuk melakukan kasih itu kepada sesama kita manusia. Kasih tanpa pamrih, kasih tidak mengharapkan imbalan. Itulah kasih yang sejati dan itulah yang dilakukan Yesus ketika Yesus datang ke dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita melakukan kasih ini, yaitu kasih tanpa pamrih, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus Kristus, supaya kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang layak hidup bersama-sama dengan Allah. Karena itu marilah dalam kehidupan kita, sekalipun kita tidak mampu untuk melakukan kasih itu, tetapi mari kita memohon kuasa Roh Kudus kepada Allah, supaya Roh Kudus Allah memampukan kita untuk melakukan kasih itu, sebagaimana kasih yang telah dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, yang sudah menyelamatkan kita dan sudah mengampuni dosa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari memuji Tuhan.
Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan yang kekal." Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersatu hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada saat ini Engkau telah masih bersama-sama dengan kami, sehingga di dalam ibadah pada saat ini kami boleh memuji-muji nama Tuhan, dan juga kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa firman yang telah kami dengarkan bersama, Roh Kudus Allah akan lebih menjelaskan dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman-Mu itu dapat kami pahami dengan baik, dan kami dapat mewujud nyatakannya di dalam sepanjang hari kehidupan kami, melalui pelayanan-pelayanan dan juga pekerjaan yang kami lakukan setiap saat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam firman-Mu ini kami bersyukur, jikalau firman Tuhan telah mengingatkan kepada kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak yang rendah hati, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak memiliki musuh, dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Bapa di dalam surga, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami selaku orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada saat ini Tuhan masih bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi Majelis Sektor 4 yang sudah bersedia untuk melayani kami pada saat ini, dan juga kami berdoa bagi pemandu lagu, bagi juga organis yang mengikuti lagu pada saat ini, dan juga paduan suara duet dari Mayor Tri ya Bapa. Berkati semua itu Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan menjadi kemuliaan Tuhan. Demikian pun juga sound system. Kami juga berdoa, dan juga saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan pada saat ini. Berkati mereka semua Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami datang mohon kepadamu. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami di dalam sepanjang hari kehidupan kami. Walaupun pada saat ini ya Bapa, Engkau melihat dari ketinggian-Mu yang kudus. Banyak saudara-saudara kami yang menderita. Banyak saudara-saudara kami yang bergumul. Saudara-saudara kami yang sedih oleh karena banyak saudara-saudara kami yang telah menjadi korban virus Corona-19 pada saat ini. Namun ya Bapa, kami tidak henti-hentinya mendoakan saudara-saudara kami yang telah ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, penghiburan kepada mereka,
sehingga mereka dapat meyakini bahwa sekalipun mereka ditinggal oleh orang-orang yang Ia kasihi, tetapi Tuhan masih bersama-sama dengan mereka. Demikian pun juga ya Bapa, saudara-saudara kami yang masih dirawat di rumah sakit karena sakit penyakit ya Bapa. Demikian pun juga yang dalam masa pemulihan di rumah masing-masing. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Kami percaya bahwa tenaga medis, para dokter yang ada, Tuhan pakai untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Karena itu mari Tuhan memberkati tangan-tangan mereka, para medis dan juga obat-obat yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit ya Bapa. Biarlah itu menjadi kepulihan bagi kami semua. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan diri kami masing-masing pada saat ini, di mana kami pada saat ini masih harus tinggal di rumah bersama dengan keluarga oleh karena pengaruh virus yang ada Bapa. Namun berikan kekuatan kepada kami, keyakinan bahwa apa yang Tuhan lakukan itulah yang terbaik bagi kami. Karena itu kami harus mengikuti anjuran pemerintah yang ada. Sehingga kami umat manusia tetap percaya kepada pemerintah yang ada sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi pelayan-pelayan firman dimanapun mereka berada, mari Tuhan memberkati mereka semua. Berikan juga kekuatan hikmat sehingga para hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa di dalam surga bagi pegawai kantor yang ada pada saat ini dan juga security yang ada, para sopir yang ada Bapa. Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pakailah mereka, berkatilah mereka, agar mereka juga dapat melaksanakan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Dan di dalamnya itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan wakilnya, dan seluruh jajarannya yang ada. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah Bapak Presiden menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Tuhan berikan hikmat agar ia dapat melakukan tugas kepemerintahannya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga masyarakat bangsa Indonesia senantiasa merasakan damai sukacita, damai sejahtera dan di dalam kehidupan kami. Dan nama-Mu juga senantiasa dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi pemimpin yang ada di Makassar. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, Bapak Gubernur bersama dengan wakilnya dan seluruh jajarannya yang ada. Dan mereka dapat melaksanakan juga tugasnya sebagai pemimpin bagi bangsa atau masyarakat yang ada di Makassar. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami. Kehidupan rumah tangga kami Bapa, mari Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami. Agar kami anak-anak Tuhan senantiasa merasakan kasih sayang Tuhan. Dalam kehidupan kami, walaupun kadang-kadang kami diperhadapkan kepada masalah-masalah dan permasalahan dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Tetapi Tuhan tetap menyertai kami. Itulah yang menjadi pengucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang pada saat ini mereka harus dirumahkan dan di rumah mereka harus mereka mengerjakan soal-soal yang ada. Mari Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Berikan juga kekuatan kesehatan agar mereka juga meyakini bahwa walaupun mereka belajar di rumah, Tuhan juga tetap menyertai mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan.
kami mau menyerahkan diri kami yang hadir di dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Berkati kami, sehingga dalam kehidupan kami meyakini bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur serta permohonan yang kami angkat di hadapan hadirat-Mu. Bapa di dalam surga, ampuni salah dosa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Paduan suara atau trio dari Mayer Tree. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiada
Ajakan pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 288, bait yang pertama. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami dengan ungkapan syukur kami, lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami berikan sebagian daripada apa yang kami terima. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu, dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Warta Jemaat, Minggu 5 April 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Dina Lambe Paimbonan, pelayan liturgi, diaken, dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 4. Paduan suara, organis, pemandu lagu, Mayor 3. Operator sound system Yehezkiel Hutubesi. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GPI Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan, bidang pertama, bidang teologi. A. Ibadah Perjamuan Kudus Jemaat. Pelaksanaan ibadah Perjamuan Kudus Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 pada pukul 09.00 di rumah-rumah dengan panduan video ibadah pada YouTube. B. Ibadah Paskah. Pelaksanaan ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 di rumah-rumah dengan panduan video ibadah pada YouTube. Bidang Inforkom. Berita duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 pukul 22.00 WITA di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Nama Penatua Abdritbal Tumi Momor, umur 53 tahun, nomor register 3901-12. Majelis dan Jemaat GPIB Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan, memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Makassar, 3 April 2020. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat, Pendeta Roberto JM Wagei, Ketua, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.